Oke, anak-anak. Sekarang kita mulai pelajaran matematika kita ya. Kita akan masuk ke materi yang baru, materi yang keempat, yaitu penaksiran operasi hitung bilangan desimal. Penaksiran operasi hitung bilangan desimal. Oke, bagian yang pertama, bagian A, yaitu penaksiran hasil jumlah dan selisih bilangan desimal. Nah, bagaimana melakukan penaksiran hasil jumlah dan selisih jika bilangannya desimal? Anak-anak masih ingat kan, kalau bilangan desimal itu dia berarti bilangan yang memiliki koma, bilangan yang berkoma, itu namanya bilangan desimal. Mari kita perhatikan, bilangan desimal itu kita bulatkan ke satuan terdekat. Bilangan desimal dibulatkan ke satuan terdekat. Pembulatan ke satuan terdekat, kita perhatikan angka pada persepuluhan atau angka yang di belakang koma. Jika angka tersebut kurang dari 5 atau angka 1, 2, 3, dan 4, maka bilangan dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Jika angka sama dengan 5 atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas atau sama dengan 5. Kalau kita buat dalam bentuk rumus, dia seperti ini. 1 sampai 4 sama dengan 0, itu dibulatkan ke bawah. Kemudian kalau 5 sampai 9 itu dibulatkan menjadi 1 atau sama dengan 1. Ini yang harus kita ingat ya. Kalau untuk melakukan pembulatan ke satuan terdekat. Sekarang mari kita perhatikan contohnya. Misalnya 0,2. 0,2 ini kalau kita bulatkan ke satuan terdekat menjadi berapa? Kita perhatikan angka yang ada di belakang koma. Berarti angka 2. 2 ini dia kurang dari 5. Dia ada di antara ini. Berarti kita bulatkan menjadi 0. 0,2 ini kita bulatkan menjadi 0. Maka kalau kita bulatkan 0,2, kalau kita bulatkan ke satuan terdekat itu menjadi 0. Karena ini kan sudah jadi 0, berarti dia 0,0, berarti itu sama saja dengan 0. Kemudian 0,7. Kita lihat angka di belakang koma, 7. 7 ini berada di antara 5 sampai 9, maka kita bulatkan menjadi 1. Ini dibulatkan menjadi 1. Maka kalau 0,7 kita bulatkan ke satuan terdekat itu menjadi sama dengan 1. Ya, begitu ya anak-anak. Oke, selanjutnya contoh 1,4. Kita lihat angka yang di belakang koma. 4. 4 ini berada di antara 1 sampai 4. Maka dia sama dengan 0. 4 ini dibulatkan menjadi 0. Berarti 1,4 kalau kita bulatkan ke satuan terdekat itu menjadi 1. 1 ya nak. Jangan dibuat 1,0. Kalau 1,0 itu sama saja dengan 1. Ini kita hilangkan. Jadi tidak usah ditulis ya. Langsung dituliskan 1. Oke, ini Bu hapus dulu. Oke, kemudian Ibu tambahkan contoh berikutnya, contoh D. Misalnya bilangan 2,36 sama dengan 2,36. Ini sama saja. Kalau ini kita bulatkan ke satuan terdekat. Yang kita lihat angka
satu angka di belakang koma. Yang kita lihat itu angka 3. Bukan yang ini ya nak, yang kita lihat angka yang di belakang koma, satu angka di belakang koma. Hanya yang 3 ini yang kita lihat. 3 itu berada di antara 1 sampai 4, maka dibulatkan ke 0. Maka ini menjadi 0. Berarti kalau 2,36 dibulatkan ke satuan terdekat itu menjadi 2. Ini namanya 2 satuan. Oke, contoh berikutnya, contoh yang E. 4,73 sama dengan, oke, yang kita lihat satu angka di belakang tanda koma, berarti hanya angka 7. 7 ini kita bulatkan ke satuan terdekat, dia berada di antara 1 sampai 9. Maka menjadi 1. Ini menjadi 1. 4,73. Kalau kita bulatkan ke satuan terdekat menjadi berapa? 4 ditambah 1 menjadi 5. Maka 4,73 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 5 satuan. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh penjumlahan. Ini dalam bentuk penjumlahan. 37,75 tambah 45,95 sama dengan. Oke, kita lihat ini 37,75 kita bulatkan ke satuan terdekat, kita lihat satu angka di belakang tanda koma, ini angka 7. 7 ini dibulatkan ke berapa? Dia lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 dibulatkan ke 1 ke atas. Maka 37 ditambah 1 sama dengan 38. Ditambah 45,95 kita bulatkan ke satuan terdekat menjadi berapa? Ini 9, ini kita bulatkan menjadi berapa? Dibulatkan menjadi 1. Karena lebih dari 5. Jadi 45 ditambah 1 sama dengan 46. Sekarang kita tambahkan. 38 ditambah 46 berapa? 8 ditambah 6 sama dengan 14. Simpan 1, 3 tambah 4, 7 tambah 1 yang disimpan menjadi 8. Maka penaksiran dari hasil jumlah 37,75 tambah 45 tambah 95 menjadi dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 38 ditambah 46. Maka hasilnya adalah 84. Oke, sekarang selanjutnya contoh yang kedua, ini hasil selisihnya atau pengurangannya. Kita kurangkan, kita bulatkan dulu ini ke satuan terdekat. Kita lihat di belakang tanda koma itu angka 2. Kalau dia angka 2 maka dibulatkan ke 0. Maka 48,2 kalau kita bulatkan ke satuan terdekat menjadi 48. Dikurang 12,6. 6 ini sudah lebih dari 5. Karena dia lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas atau sama dengan 1. 12 ditambah 1 sama dengan 13. Maka 12,6 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 13. Sekarang kita kurangkan. 48 dikurang 13. 8 dikurang 3 sama dengan 5. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya sama dengan 35. Nah, begitulah melakukan penaksiran hasil jumlah dan selisih dari bilangan desimal. Oke, Ibu buat contoh yang ketiga ya. Contoh 3. Oke, ini gabungan penjumlahan dan pengurangan. Misalnya Ibu bikin contohnya 2,30, ini koma ya, 35 ditambah 4,67 dikurang
2,81 misalnya ya. Oke. Sekarang kita bulatkan dulu ini ke satuan terdekat. 2,35 itu menjadi berapa? Ini angka di belakang tanda koma angka 3. 3 itu kurang dari 5. Maka ini kita bulatkan menjadi 0. Maka 2,35 itu dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 2. 2 tambah. Sekarang 4,67. Kita lihat satu angka dari belakang koma. 6 itu sudah lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Maka ini menjadi sama dengan 1. 4,67 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Oke, dikurang 2,81 di belakang tanda koma adalah 8. 8 ini kita bulatkan menjadi berapa? Menjadi 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti 2,81 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 3. Sekarang kita hitung. 2 tambah 5 sama dengan 7. Dikurang 3 sama dengan 4. Maka hasil penaksiran dari 2,35 ditambah 4,67 kurang 2,81 sama dengan 2 tambah 5 dikurang 3. Hasilnya menjadi 4. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian B. Bagian B yaitu penaksiran hasil kali dan bagi. Untuk penaksiran hasil kali dan bagi, contoh yang pertama, taksirlah hasil kali dari 73,2 dikali 9,75. Ini sama ya anak-anak, bilangan desimal, ini kan bilangan desimal. Kita bulatkan dulu ke satuan terdekat. Oke, sekarang kita bulatkan 73,2 dikali 9,75 sama dengan 73,2 ini kita bulatkan menjadi berapa? Dia di bawah 5 kan? Iya, menjadi 0. Maka 73,2 karena ini dibulatkan menjadi 0 maka dia menjadi 73 dikali 9,75. Lihat di bawah tanda koma itu angka 7. 7 ini sudah lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Maka menjadi 1. 9 tambah 1 sama dengan 10. 9,75 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 10. Maka ini kita kalikan. 73 dikali 10. 73 kali 1 sama dengan 73. Tambahkan 0 menjadi 730. Menjadi 730. Oke, selanjutnya contoh kedua. Contoh kedua, 5,3 dikali 6. Masih ingat hasil penaksiran perkalian kan sebelumnya kan anak-anak untuk bilangan cacah. Ini kan 6, satu angka. Kalau dalam penaksiran perkalian kalau satu angka kan tidak diubah. Kalau terdiri dari 2 angka diubah ke puluhan terdekat. Dibulatkan ke puluhan terdekat. Kalau 3 angka dibulatkan ke ratusan terdekat. Kalau 4 angka dibulatkan ke ribuan terdekat. Nah, ini hanya satu angka, maka ini kita tidak perlu kita ubah. Yang kita ubah ini yang bilangan desimal ini. Bilangan desimal ini kan 5,3. Kita lihat ini di belakang tanda koma adalah angka 3. 3 itu kurang dari 5. Maka ini kita bulatkan menjadi ke bawah kan menjadi 0. Maka 5,3 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 5 dikali 6. Karena 6 ini satu angka dia tidak usah diubah. Menjadi berapa? 5 dikali 6 sama dengan 30. Jadi hasil taksiran dari 5,3 dikali 6 itu menjadi 5 kali 6 sama dengan 30. Selanjutnya, taksirlah hasil dari 46 dikali 2, 46,2 dikali 57. Kita tuliskan 46 dikali,
Oke, sorry ya. 46,2 dikali 57. Ini kita bulatkan. 46,2 kita bulatkan ke satuan terdekat. Pokoknya kalau bilangan desimal itu kita ubahnya ke satuan terdekat ya. Ini angka 2, di belakang tanda koma angka 2. Ini kita bulatkan menjadi 0. Maka 46,2 sama dengan 46 dikali. Oke, ini kan 57. Kalau ini terdiri dari 2 angka, kalau terdiri dari 2 angka kita bulatkan ke puluhan terdekat. Ke puluhan terdekat. 57 ini kita bulatkan ke puluhan terdekat yang kita lihat satu angka dari belakang. 7. 7 ini lebih dari 5, maka kita bulatkan 57 menjadi 60. Karena 7 sudah lebih dari 5, maka dibulatkan ke 10. Tambah 50 menjadi 60. Sekarang kita kalikan. 46 dikali 60. Ini bisa kita kalikan dengan perkalian bersusun ke bawah. Bisa juga langsung kita kalikan. 46 dikali 60 sama dengan 6 dikali 6 itu 36. Berarti di sini 6. 4 dikali 6 sama dengan 24. 24 disimpan 3 menjadi 27. Kita tambahkan 0 menjadi 2760. Jadi taksiran dari hasil kali dari 46,2 dikali 57 itu kita bulatkan menjadi 46 dikali 60. Hasilnya adalah 2760. Nah, jadi sampai di sini materi kita penaksiran hasil jumlah dan selisih dari bilangan desimal dan penaksiran hasil kali dari bilangan desimal. Sekarang anak-anak, Ibu akan berikan tugas untuk kalian. Kalian kerjakan seperti contoh yang sudah Ibu berikan di sini. Jadi kalian tonton dulu videonya sampai mengerti. Oke?